Juga lagi yang diperbolehkan masuk dalam kategori apa itu pengecualian mustasnayat dari hukum yang ini karena memang ada hukum lain adalah seperti cincin dari perak yang digunakan oleh umat Islam. Itu kan cincin dari perak ini kan merupakan masuk ke dalam kategori al-awani minal fiddah. Masuk dalam kategori al-awani minal fiddah. Hanya ini merupakan mustasnayat karena apa? Karena ini hukumnya sunat, ada hadisnya. Jadi ini pengecualian. Cincin dari perak itu tidak apa-apa digunakan bahkan sunat. Jadi hukumnya sunat. Namun yang diperbolehkan itu yang dari perak. Yang diperbolehkan itu yang dari perak. Hukumnya sunat. Sunatnya itu kalau dalam masalah cincin dari perak itu sunatnya adalah baik diletakkan di tangan kanan atau tangan kiri, sama-sama sunat. Jadi diletakkan di tangan kanan sunat, diletakkan di tangan kiri pun juga sunat. Hanya tentang keafdolan. Lebih afdol mana? Lebih afdol diletakkan di tangan yang kanan. Ya, masalah sunatnya terserah, baik digunakan di tangan yang kiri ataupun digunakan di tangan yang kanan. Hanya lebih afdol digunakan di tangan yang kanan. Itu untuk masalah cincin yang dari perak. Itu disunatkan sama-sama sunat, baik kanan ataupun kiri. Hanya yang lebih afdol adalah diletakkan di tangan yang kanan. Terus selanjutnya untuk masalah cincin ini, sunatnya, yang sunat, ini sunat bukan masalah keutamaan. Sunatnya kalau memang cincinnya itu memiliki mata cincin, maka kata para ulama apa itu fasol khotam atau mata daripada cincin itu sekiranya yuj'al mimma yali kaffahu. Sekiranya diletakkan matanya itu beriringan dengan telapak tangan. Berarti yang sunat itu adalah ketika cincin itu ada mata cincinnya, ada batunya, maka yang sunat itu dibalik. Batunya atau matanya itu letakkan di dalam. Diletakkan di sini, di dalam, bukan di luar. Sehingga tampak kepada orang bahwa batunya batu akik yang paling mahal. Tidak seperti itu, tapi dibalik, letakkan di dalam mata itu. Itu yang sunat seperti itu. Jika cincin itu memiliki fasuh atau memiliki mata atau memiliki batu, itu sunatnya letakkan di dalam bukan di luar. Itu yang sunat. Terus masalah letakkan di mana? Masalah letakkan di mana cincin daripada al-khatam minal fiddo ini diletakkan itu yang sunat ya, yang sunat itu ada di al-khinsir atau di jari-jari yang paling kecil ini, al-khinsir. Diletakkan di sini, di jari-jari paling 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 kecil ini, itu yang sunat. Terus jika diletakkan di yang lain, tidak mendapatkan kesunatan diletakkan di sini. Hanya mendapat bahkan ya ulama khilaf bagaimana cincin cincin ini jika diletakkan di selainnya khinsir, itu ulama khilaf antara haram dan tidak itu. Ketika cincin itu diletakkan di selainnya dari paling kecil ini. Tapi yang paling yang muktamad adalah kalau seandainya cincin ini diletakkan di selainnya di sini, di jari yang kecil ini diletakkan di telunjuk atau diletakkan di jari tengah atau diletakkan di jari manis atau diletakkan di jempol, itu hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Jadi kalau antum semua senang memakai cincin, diletakkan di jari manis misalnya atau jari tengah, itu boleh tapi makruh. Itu yang muktamad. Yang sunat ada di jari kelingking ini. Jari paling kecil itu yang sunat menghadap ke dalam. Diletakkan di tangan kanan, cuman bukan masalah sunat, tapi masalah keutamaan. Seperti itu. Berapa memakai cincin? Itu dikembalikan kepada adat atau kebiasaan. Dikembalikan kepada uruf. Kata orang-orang di desa antum, di wilayah antum, kalau memakai dua itu masih tergolong biasa apa tidak? Tergolong berlebihan apa tidak? Oh tidak, ya gak apa-apa pakai dua. Seperti itu. Kalau sampai uh,
misalnya tiga, memakai cincin tiga di satu tangan misalnya. Kata uruf kebiasaan di daerah antum dinilai berlebihan apa tidak? Oh, dinilai berlebihan, maka haram. Hati-hati. Itu hukumnya bukan makruh lagi tapi haram sudah. Yang paling aman kalau ingin mengejar sunat adalah satu saja. Diletakkan di jari kelingking. Masukkan ke dalam. Kalau cincinnya itu memiliki mata. Itu tentang cincin. Itu merupakan pengecualian dari wala yajuzu li rajulin aw imra'atin istimadu syai'in min awanidh dhahab wal fiddah. Itu merupakan pengecualian. Juga banyak sebenarnya yang dikecualikan. Seperti itu. Bahkan kalau sampai ini apa itu dianggap berlebihan di dalam memakai perak itu bisa dianggap haram. Bisa dianggap haram. Jadi apa itu titik tekannya itu berada di israf apa tidak. Kalau dalam hal memakai cincin ini, israf apa tidak? Itu al-iktifa bil urfi. Dikembalikan kepada uruf. Kata uruf, kebiasaan masuk dalam kategori israf apa tidak? Saraf atau tidak? Israf atau tidak? Kalau kata uruf ini israf, maka haram antum memakai banyak cincin itu. Tapi kalau kata uruf tidak, maka tidak haram. Nah, kata israf atau saraf itu kalau dikembalikan kepada apa? Kalau dikembalikan kepada masalah infak, kita apa? Membelanjakan harta kita, infak. Kata saraf itu dalam masalah infak bukan dikenal dengan kata saraf, bukan dikenal dengan kata israf, tapi dikenal dengan kata tabdzir atau mubadzir. Tabdzir, infak, orang berinfak itu ada yang mubadzir, ada yang tabdzir, ada yang tidak. Batasannya bagaimana? Dilihat antum infak itu dalam masalah hak atau dalam masalah batil. Antum ketika mau menginfakkan sesuatu itu dalam masalah hak, dalam masalah kebagusan, ataukah dalam masalah kebatilan atau kemaksiatan. Kalau antum menginfakkan dalam masalah hak ya, sebanyak apapun itu gak ada kata-kata mubadzir itu. Gak ada kata-kata mubadzir itu. Sebanyak apapun. Kalau kita menginfakkan kepada kebatilan atau kemaksiatan, sesedikit apapun dikatakan mubadzir. Yang oleh Al-Quran, wala tubadziru tabdzira itu. Jadi patokannya kita menginfakkan kepada apa?